يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas tentang dosa-dosa besar yang selanjutnya yang mungkin dianggap biasa oleh sebagian orang. Di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas dosa besar tentang sombong. Ternyata sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Di antara sifat sombong dasarnya adalah merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih daripada orang yang lain, dan itu dasar dari ujub. Ujub, bangga diri, akhirnya mengantarkan kepada takabur, merasa diri hebat. Takabur mengantarkan diri kepada merendahkan orang lain. Banyak orang merasa hebat dikarenakan kesuksesannya, dikarenakan hartanya, dikarenakan kecerdasannya. Maka dari itu masuklah dalam pembahasan kesombongan itu dari pakaian, kesombongan dari isbal. Al-isbal minal khuyala, memanjangkan pakaian termasuk dari kesombongan. Dan kita telah membahas juga bahwasannya kesombongan itu adalah dosa besar, dikarenakan orang yang sombong dan merasa dirinya hebat itu adalah orang yang hampir menyekutukan Allah dalam sifat khusus milik Allah. Sifat khusus milik Allah adalah takabur, jabbar mutakabbir. Itu sifat khusus milik Allah. Jika ada hamba yang memiliki sifat itu, maka dia telah merampas sifat khusus milik Allah. Maka dalam hadis dikatakan al-kibriya'u ridai, kesombongan itu pakaianku. Barang siapa yang merampasnya dariku, aku akan berikan hukuman atau akan murkai. Maka di sini kesombongan itu masuk pula bab dari kesyirikan. Sekali lagi dipahami, dari sisi apa kesyirikan sombong itu? Ada yang bisa memberikan penjelasan kepada saya? Kenapa kesombongan masuk dalam kesyirikan? Lebih dalam lagi. Kenapa Pak? Karena sombong sifat khusus milik Allah. Kalau ada orang yang bersifat sombong, berarti dia telah menjadikan dirinya tandingan bagi Allah. Itu yang dimaksud adalah sombong itu kesyirikan. Ada yang pantas sombong dari manusia? Tidak pantas. Sombong hanya milik Allah. Kita masuk pada bab berikutnya. Bab menggunakan harir, yaitu sutra dan emas bagi laki-laki. Ini sebagian daripada sifat keangkuhan, kesombongan. Di dalam ayat Al-Quran, Allah menganjurkan kita untuk menggunakan pakaian bertakwa. Wa libasu taqwa dzalika khair. Kata Allah, pakaian ketakwaan itu lebih baik bagi dirimu. Nabi SAW bersabda, "Man labisal harir fid dunya
lam yalbashu fil akhirah. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menggunakan sutra di dunia, maka dia tidak akan menggunakannya di akhirat. Hadis muttafaqun alaih. Ini pertama hadis yang menunjukkan ancaman bagi mereka yang menggunakan harir, yaitu sutra, khususnya bagi laki-laki. Barang siapa yang menggunakannya, maka dia tidak akan digunakan di akhirat. Seperti itu kebanyakan ini menjadi sebuah kaidah di dalam bahasa, di dalam agama. Barang siapa yang menyegerakan sebelum waktunya, maka dia dilarang ketika datang waktunya. Barang siapa yang menggunakan sebelum waktunya, maka dia akan diharamkan ketika datang waktunya. Barang siapa yang menggunakan harir, sutra di dunia, maka waktu di akhirat diharamkan. Barang siapa yang minum khamar di dunia, maka di akhirat diharamkan. Barang siapa yang berzina di dunia, maka diharamkan bagi dia di akhirat bidadari-bidadari. Ini barang siapa yang melakukan sebelum waktunya, maka dia diharamkan ketika datang waktunya. Dalam hadis yang lain dikatakan, innama yalbasul hariri fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirah. Sesungguhnya barang siapa yang menggunakan harir, sutra di dunia, itu adalah orang yang tidak akan dapat bagian di akhirat. Rawahu Bukhari. Hadisnya sahih. Jadi penggunaan harir, sutra, ini jelas. Sutra itu terlarang di dalam Islam bagi laki-laki. Karena menggunakan sutra ini, pertama, kalau ditanya kenapa hikmahnya Allah larang sutra kepada laki-laki, maka jawaban yang pertama adalah larangan ini merupakan ujian bagi manusia. Allah memerintahkan dan melarang, itu ujian. Yang kedua, sutra itu pakaian wanita. Laki-laki dianjurkan dan diharamkan untuk menggunakan sesuatu yang milik wanita, berpenampilan seperti wanita. Yang ketiga, wallahu a'lam, biasanya orang akan merasa dirinya hebat ketika menggunakan pakaian yang berbeda dengan orang lain. Maka dari itu dilarang menggunakan pakaian harir, sutra, karena khawatir di dalam hati ada jatuh kecongkakan dan kesombongan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Hurima libasud dhahab wal hariri ala dzukuri ummati wa uhilla li inathihim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, diharamkan menggunakan emas dan perak. Diharamkan menggunakan emas dan sutra bagi laki-laki untuk umatku dan dihalalkan untuk perempuan. Hadis ini jelas. Hadis riwayat Tirmizi, bolehnya bagi wanita menggunakan emas dan sutra, tapi haramnya bagi laki-laki menggunakan emas dan sutra. Walaupun emas itu berubah menjadi berwarna putih, tapi kalau bahan dasarnya tetap emas, dia tetap terlarang. Karena sekarang ada beberapa emas putih yang digunakan. Bagaimana kalau laki-laki menggunakan berlian? Berlian itu batu mulia. Berlian tidak ada larangan bagi laki-laki. Batu mulia tidak terlarang bagi laki-laki. Yang terlarang itu cuma emas, baik emas kuning atau emas putih, tapi dasarnya adalah emas, maka tidak boleh. Sekali lagi, kenapa tidak boleh, Ustaz? Jawabannya, liyabluwakum, agar Allah uji kalian. Allah uji. Sebenarnya banyak sekali hikmahnya, tapi yang jelas Allah menguji kita dengan larangan, Allah menguji kita dengan perintah.
Perintah dan larangan itu ujian agar membuktikan komitmen kita di dalam beragama dan menunjukkan kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah. Bagaimana membuktikan ketundukan dan kepatuhan? Perintah dan larangan itu cara untuk menunjukkan ketundukan dan kepatuhan. Maka hamba yang tunduk dan patuh dengan perintah dan larangan, dialah hamba yang bertakwa. Itulah hamba yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian yang paling takwa. Dalam hadis Hudzaifah, berkata Hudzaifah, nahaina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam an nashrab fi aniyati dhahab wal fiddah wa an na'kula fiha wa an labis al-harir wa dibaj an nalbisu alaihi. Ini hadis lebih umum lagi. Kami dilarang oleh Rasulullah SAW minum di bejana emas dan perak, dan kami dilarang makan dengan bejana emas dan perak. Kalau sini perak ternyata dilarang juga, tapi bukan untuk digunakan. Perak dilarang ketika menjadi alat untuk makan dan minum. Sama juga begitu emas. Apakah, pertanyaannya sekarang, apakah menggunakan emas dan perak sebagai alat makan dan minum terlarang untuk laki-laki saja atau perempuan dan laki-laki? Maka jawabannya, emas dan perak digunakan sebagai alat makan dan alat dapur itu terlarang bagi laki-laki dan perempuan. Adapun perak untuk digunakan laki-laki tidak ada larangan selama menjadi perhiasan. Adapun emas tidak dilarang bagi perempuan kalau untuk perhiasan. Tapi kalau untuk alat makan, alat dapur, perlengkapan rumah tangga dijadikan emas dan perak, ini terlarang bagi laki-laki dan perempuan. Di antaranya mematahkan hati orang-orang fuqara. Islam itu menjaga. Bukan berarti Islam mengharamkan kepemilikan. Islam membolehkan kita setiap orang memiliki kepemilikan barang. Berbeda dengan sebagian orang yang menisbatkan kepada Islam bahwasanya Islam tidak mengakui kepemilikan. Kepemilikan itu semuanya harus punya negara. Bahkan sebagian mereka menisbatkan pemahaman komunis ini kepada Islam. Tidak, Islam tidak berpemahaman komunis. Islam membolehkan setiap orang memiliki barang. Islam membolehkan setiap pasar bergerak sesuai dengan permintaan. Tidak semestinya negara langsung campur tangan kecuali perkara-perkara penting. Apa hubungannya dengan emas dan perak? Tapi Islam menjaga agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang terlalu. Ketika ada orang yang sulit mencari hidup, ada sebagian orang yang makan dan minum dengan emas dan perak. Ini kesenjangan yang terlalu, yang akhirnya kesenjangan ini akan merusak sosial. Kalau sudah terjadi kesenjangan sosial, apa yang mudah disulut, Pak? Kalau sudah terjadi kesenjangan sosial, mudah tersulut dengan kerusuhan, keirian, kecemburuan sosial, bahkan penjarahan. Itu akan mudah terjadi. Jadi jangan dikira kesenjangan sosial itu hanya terjadi begitu saja. Orang-orang yang menganggap dirinya flexing, mudah cari duit, lalu dia kaya, lalu dia pamerkan kekayaannya, kan memang punya saya. Kesenjangan sosial di dalam orang-orang yang lemah, terutama lemah dalam agama dan lemah dalam ilmu, mudah menyulut pertikaian, mudah menyulut kebencian. Maka Islam melarang orang untuk makan dari emas dan perak, karena agar tidak mematahkan hati orang-orang fakir dan miskin. Itu maknanya. Disebutkan para ulama salah satu hikmahnya. Kenapa? Jangan kau jadikan orang-orang yang tidak mampu akhirnya menganggap dirinya paling sial. Betapa sialnya saya nggak punya itu. Betapa miskinnya saya nggak punya itu. Karena orang-orang kaya, mereka terlalu menampakkan kekayaannya. Di sini bab yang lain atau lebih luas daripada itu, bagaimana
kalau emas dan perak itu bukan dijadikan tempat makan dan tempat minum, dijadikan tempat wudhu. Orang berwudhu dari emas dan perak, sah atau tidak wudhunya? Para ulama mengatakan wudhunya sah, tapi dia berdosa. Maka itu bab tentang menjadikan bejana dari emas dan perak dimasukkan dalam kitab Toharoh, kitab bersuci. Karena ada sebagian ulama yang menganggap kau tidak boleh berwudhu dari bejana yang ada emas dan perak. Dilarang. Karena ada hadisnya, nahaina Rasulullah SAW an-nashrab wa na'kul fi aniyatidah wal fitnah. Memang hadis ini melarang makan dan minum dari bejana emas dan perak. Tapi maknanya adalah bagaimana kalau menggunakan bejana emas dan perak untuk wudhu, untuk mandi, untuk keran, atau untuk, kalau emas dan perak tadi sendok, pisau, piring, garpu, itu semua terlarang, haram bagi laki-laki dan bagi perempuan. Maka para ulama menjelaskan, bagaimana kalau emas dan perak itu dijadikan bejana tapi untuk menyimpan sesuatu perhiasan lain. Istri Rasulullah SAW, salah satu istri Rasulullah pernah menyimpan rambut Rasulullah di tempat seperti mangkuk kecil, ya, mangkuk kecil ini tapi terbuat dari emas. Maka di sini para ulama membahas bagaimana kalau tempat itu bukan untuk makan dan minum, tapi untuk menyimpan sesuatu yang berharga pula, karena dia menyimpan rambutnya Rasulullah SAW. Jadi memang ada istri Rasulullah yang waktu itu menyimpan rambut Rasulullah di tempat bejana kecil emas. Kalau seandainya terlarang, tentu istri Rasulullah SAW tidak menggunakan itu. Berarti istri Rasulullah memahami emas dan perak tidak boleh digunakan untuk peralatan dapur. Adapun untuk menyimpan yang berharga itu diperbolehkan. Karena ini pembahasannya, apakah emas dan perak sama sekali tidak boleh digunakan sebagai alat kotak, penyimpan atau semisal dengan itu? Jawabannya, tidak boleh digunakan tempat makan dan minum. Apa sih fungsi apa batasannya? Emas itu tidak boleh seperti tempat makan dan minum yang digunakan setiap hari. Makan dan minum digunakan setiap hari tidak? Digunakan setiap hari. Maka seperti itu pula pembahasan kita sekarang keluar, Pak. Bagaimana laki-laki punya pulpen dari emas? Dia punya pulpen dari emas, dipakai enggak? Tapi ditaruh di kotak. Begitu dia mau pakai, dipakai dari emas. Apakah boleh? Jawabannya, sebagian ulama memasukkan itu ke dalam seperti bejana dari emas dan perak. Kenapa? Fungsinya digunakan setiap hari, dan itu harusnya tidak dari emas dan perak. Maka dari ini menggunakan lebih lagi daripada itu, yang lebih luas lagi daripada itu, Pak. Tadi dikatakan emas dan perak tidak boleh digunakan untuk makan dan minum. Maka pisau, sendok, garpu, piring tidak boleh dari emas dan perak. Pertanyaannya, bagaimana kalau gigi diemaskan? Pertanyaan, gigi diemaskan itu menjadi fungsi makanan, fungsi untuk makan atau untuk perhiasan, Pak Adi? Hah? Untuk makan atau untuk perhiasan? Maka di sini terjadi iltibas, Pak. Terjadi gesekan. Sebenarnya gigi yang diemaskan itu untuk makankah atau untuk perhiasan? Kalau untuk perhiasan laki-laki mutlak haram. Kalau untuk makan baik laki-laki dan perempuan bisa jadi terlarang. Kalau dia bilang kan yang terlarang itu bejana buat makan dan minum. Oke, bejana terlarang karena difungsikan buat makan dan minum. Gigi yang kau lapisin dengan emas itu untuk apa? Untuk nambal gigi yang bolong supaya makannya enak, sehingga emas fungsinya adalah pembuat makanan atau pemudah makan atau menjadi alat untuk makan. Maka ketika gigi menjadi alat untuk makan, masuk dalam larangan ini. Masuk dalam larangan ini. Ya, orang zaman dulu banyak giginya dilapisi emas. Ini hadis berkaitan dengan emas dan perak untuk bejana
Kalau ditanya berikutnya, bagaimana kalau kami menjadikan perhiasan, murni perhiasan, gak pernah kami gunakan untuk makan dan minum, tapi bentuknya seperti seloki, teko, tapi emas dan perak. Mungkin ada yang seperti itu, Pak? Ada kan orang seloki dari perak atau dari emas, tapi nggak digunakan untuk minum, boleh atau tidak? Maka jawabannya Allah a'lam. Ya, menggunakannya pakaian untuk makan dan minum jelas haram. Haram hukumnya, karena Rasul nahaina, Rasul melarang. Tapi meletakkannya, tidak menggunakannya, tapi bentuknya seperti untuk makan dan minum, dijauhkan karena bisa jadi termasuk terlarang. Sekarang pertanyaannya, yang terlarang itu membuatnya menjadi bejana makan dan minum, atau yang terlarang itu menjadikan dia bejana dan makan dan minum dan digunakan untuk makan dan minum? Yang terlarang apanya? Nahaina an-nasy'. Ada yang memahami yang terlarang itu perbuatannya. Jadi walaupun kamu ada emas, tapi emasmu bukan bejana, tapi kamu gunakan emasmu untuk minum. Dia punya batangan emas, tapi bentuknya nggak seperti sendok, tapi dia gunakan hal ini untuk seperti sendok. Lalu dia gunakan untuk makan madunya. Haram. Kenapa? Lah kata dia kan nggak bentuk bejana, nggak bentuknya sendok, betul, tapi kamu fungsikan untuk makan dan minum. Ada juga yang dibentukkan sendok tapi tidak difungsikan makan dan minum. Kita khawatir juga ini masuk dalam larangan, karena yang terlarang itu memang memakan dan minum dengan bejana emas dan perak. Tapi ketika bejana itu berbentuk seperti buat makan dan buat minum, walaupun tidak difungsikan, dijauhi. Ya. Kembali pada permasalahan, bagaimana kalau masalah lebih luas lagi, Pak? Bagaimana kalau mobil saya cat dengan atau dilapisi emas? Itu pembahasan. Boleh kamu lapisi emas dari mobil? Saya mampu, saya banyak duit, itu masih sedikit saja. Para ulama tetap memasukkan ke dalam bab ini. Mobil itu adalah sesuatu yang setiap hari digunakan dan dia sama seperti bejana makan dan minum yang tiap hari digunakan. Kalau kau gunakan untuk dilapisi emas, maka fungsinya berubah. Maka di situ termasuk terlarang, seperti larangan menjadikan bejana emas dan perak. Dan di situ pun ada makna mematahkan hati orang-orang yang nggak mampu. Jadi tidak boleh seperti itu. Seorang muslim ya menjadikan emas dan perak sebagai alat-alat yang nggak berfungsi. Alat-alat yang nggak berfungsi. Di zaman Rasulullah SAW, emas dan perak itu nilai tukar, uang. Nilai tukar uang, Pak. Dan di zaman itu emas dan perak perhiasan. Maka ada dinar dan dirham. Dinar dan dirham itu betul-betul nilai tukar, uangnya. Kemudian di sini dibahas juga, ya, termasuk sekarang kalau kacamata dari emas dan perak perempuan yang pakai. Nah, pertanyaan saya ini, Pak, kalau kacamata perempuan pakai kacamata dilapisi emas, boleh tidak? Itu fungsi atau itu hiasan? Hiasan, boleh kalau seperti itu. Ya, itu boleh. Tapi kalau tadi laki-laki menggunakan pulpen, dia nggak pakai pulpennya, tapi pulpen dari emas, kita khawatir pulpen ini seperti alat makan dan minum, sendok, alat menulis, pulpen. Maka hindari dia dari emas dan perak. Dalam sebuah riwayat hadis lebih keras lagi, man syariba fi aniyati dhahab wal fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, muttafaqun alaih. Sesungguhnya orang yang minum di bejana emas dan perak, dia telah memasukkan ke dalam perutnya dijarjir bara api neraka, naru jahannam.
Ini dalil yang jelas bahwasannya menggunakan emas dan perak untuk makan dan minum hukumnya dosa haram. Kenapa? Karena ancamannya jelas, dia telah memasukkan ke dalam perutnya bara api neraka. Yujarjir, fatah sukun ra, summa jim, summa ra, wa sautu yuraddidu ba'ir fi, itu suara. Yujarjir itu seperti suara yang mendengung dalam perut. Itu dimaksud adalah dia memasukkan sesuatu yang akan membakar perutnya. Ada beberapa riwayat, ya di sini juga nanti akan dibahas. Rasulullah SAW membolehkan untuk menambal panci dengan perak. Jadi dulu kalau hanya untuk menambal panci-panci yang rusak ditambal dengan perak dan tambalan yang tidak mendominasi, hanya beberapa titik saja, itu diberikan keringanan. Sebagaimana diberikan keringanan orang-orang yang menggunakan harir, sutra hanya untuk sedikit saja diberi pakaian, atau orang yang memiliki penyakit kulit boleh menggunakan pakaian sutra jika sutra itu menjadi terapi penyembuhan. Ini rukhsah. Dalam sebuah riwayat hadis, rakhasa annahu sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil harir lil haqqah wa fil miqdar arba'ati asabi fi sinni dhahab wa nahwiha wa labsul khil'ah harir atau kalutah wa zakas. Oke. Ya. Dikatakan Nabi SAW memberikan rukhsah di dalam harir sutra itu sekedar hakkah. Apa itu hakkah? Diriwayatkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan hakkah itu adalah, ya, hakkah itu sangat sedikit. Jarok. Ada yang mengatakan hakkah itu jarok. Jarok itu apa? Jarok itu sama seperti kaos kaki. Kalau hanya sekedar sebesar itu diperbolehkan. Ini hadis yang memberikan rukhsah. Ini hadis riwayat daripada ada dalam riwayat Bukhari dan yang lainnya. Ya, babu harir fil jarok. Babu ma yurakhisu fil rijal harir lil haqqah. Bab diberikan dispensasi bagi laki-laki menggunakan sutra untuk hakkah. Hakkah itu dikatakan tadi adalah jarok. Jarok itu seperti kaos kaki. Wa fi miqdar arba'ati asabi, atau sekedar 4 jari segini, Pak. Jadi sekedar 4 jari digunakan sutra dibolehkan. Wa fi sinni dhahab wa nahwihi, dan dalam riwayat lain dibolehkan menggunakan gigi emas. Fisanya dahab wa nahwi. Ini gigi emas ada rukhsahnya. Maka tadi kita bilang ada ulama juga yang membolehkan menggunakan gigi dari emas. Rawahu akhrajahu Bukhari, Abu Dawud dan yang lainnya. Dikatakan Tahdhibul Kamal dan terjemah Abdul Rahman disebutkan juga bahwasannya Fa'antumna alaihi fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam yattakhidhi anifan min ad-dhahab. Isnaduhu hasan. Rasulullah SAW membolehkan ada orang yang menjadikan anfu itu hidungnya dari emas. Jadi begini, ada orang suatu hari hidungnya cacat. Untuk menutupi kecacatan hidungnya ini, dia menggunakan emas yang dibentuk seperti hidung diletakkan di hidungnya. Rasulullah SAW membolehkannya. Kalau begitu, para ulama menyebutkan gimana kalau orang yang giginya ompong, dia pakai gigi emas, bukan sebagai perhiasan, tapi giginya digunakan sebagai, ya, giginya sebagai perhiasan juga, tapi sebagai gigi juga. Ada yang mengkiaskan ke situ, dibolehkan menggunakan gigi emas. Ya. Dalam riwayat lain, wa abahal ulama ittikhadul anf min adhab wa kadzalika rabat al-asnan bidhab. Maka para ulama, sebagian ulama membolehkan
menjadikan hidung dari emas atau merobat gigi itu kalau gigi itu ditutupi dengan emas dibahasakan apa itu, Pak? Hah? Iya, dikata dia robat di sini ya, robat itu diliputi dengan emas ya. Babu maja'as syaddul asnam bidhab. Bahkan dalam riwayat Tirmidzi, Imam Tirmidzi menyebutkan bab tentang menambal gigi dengan emas. Ya. Diriwayatkan dari salah satu atau dan ghairu wahid min ahli ilm, tidak satu dari ulama mereka menutup gigi mereka dengan emas. Berkata dalam riwayat lain ini dibolehkan kalau hanya sekedar penutup menambal sedikit. Ya, ini tentu bukan digunakan untuk makan tadi. Man labisa khilqatul harir atau kalutah wa raghas. Kalutah itu kalutah zakar di ta'ras talbisu wahdah bil imam tusama aidan kalfah atau kultufah atau kalatafah wa qad istahada labsuha bil nasr. Boleh juga menggunakan sedikit dari harir. Apa dari harir? Sutra songkok kepala, penutup kepala sedikit. Wa torazud dahab, atau boleh juga menggunakan dari torazud dahab. Torazud dahab yaitu matushibihi siyab min al-zahab. Wal hawais, hawais itu dari hiyasah yaitu mantiqah hizam min al-zahab. Wa qad dakhala bi wa'id madhkur wa fasaqa bi dzalik. Nah, adapun menggunakannya untuk perhiasan seperti sabuk atau seperti kancing emas atau mungkin sesuatu yang diletakkan di baju untuk menunjukkan emas, ini termasuk perkara yang terlarang dan diharamkan di dalam Islam. Jadi yang dibolehkan itu jika menggunakannya pertama adalah sutra yang tidak berlebihan, hanya sekedar 4 jari, atau emas dan perak boleh selama itu menutupi aib, sebagaimana sahabat ada yang menutupi aib hidungnya yang rusak dengan emas. Maka di sini kiaskan ada sebagian ulama yang membolehkan menutupi gigi yang rompong atau yang rusak dengan emas karena menutupi aib. Bab menutupi aib dalam Islam itu dianjurkan. Maka boleh bagi kita menutupi aib diri dengan contoh perempuan yang sedang sakit, rambutnya rontok karena sakitnya karena habis kemoterapi, lalu dia pakai wig, boleh karena menutupi aib. Tapi kalau perempuan yang rambutnya normal lalu dia pakai wig, nggak boleh. Itu dilaknat, laknatullah wasirah mutawasirah. Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan minta disambung rambut. Artinya kalau dalam bab menutupi aib, Islam lebih memberikan toleransi dan rukhsah. Merubah wajah tidak boleh, merubah bibir tidak boleh, merubah hidung tidak boleh kalau bibir, hidung dan wajahnya sudah normal. Tapi ketika maaf dia sumbing, Islam membolehkan untuk dia merubah sumbingnya menjadi normal, atau hidungnya patah, rusak. Di Islam membolehkan dia agar mengoperasi wajahnya agar lebih kelihatan lebih baik. Boleh. Itu bukan merubah ciptaan Allah, tapi itu mengembalikan sebagaimana baiknya dan mestinya seorang manusia. Jadi kalau bab kembali lagi kepada emas dan perak untuk menutupi aib dibolehkan. Begitu juga harir dibolehkan. Tapi selain daripada itu, maka menggunakan emas sebagai perhiasan hanya boleh untuk wanita. Menggunakan sutra sebagai perhiasan dan pakaian full di badan hanya boleh bagi wanita. Adapun menggunakan emas dan perak sebagai alat makan itu dilarang untuk laki-laki dan wanita. Begitu juga laki-laki dilarang menggunakan perak kalau untuk peralatan makan, tapi untuk perhiasan laki-laki dibolehkan menggunakan perak. Laki-laki dibolehkan menggunakan
berlian atau batu mulia dibolehkan, karena tidak ada hadis yang melarang tentang hal tersebut. Ini bab tentang menggunakan emas dan perak bagi laki-laki. Hadisnya jelas bahwasannya orang yang menggunakan ini di yaumul qiyamah tidak akan mendapatkannya lagi. Kemudian Syekh menyebutkan bab yang berikutnya, Abdul Abid wa Nahwi, bab tentang hamba atau budak atau orang yang lari dari tanggung jawab dan tuannya. Ini termasuk dosa besar ketika seorang itu lari daripada tuannya atau lari daripada orang yang pernah dia punya sepakat tanggung jawab dengannya. Larinya dia itu merupakan pengkhianatan. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza abiqal 'abdu lam tuqbal lahu shalat." Jika seorang hamba atau seorang budak itu lari dari tuannya, maka tidak akan diterima sholatnya. Dalam riwayat lain, ayyuman 'abdin abid faqad bari'at minhu dhimmah. Hamba mana saja yang lari dari tuannya, maka telah terputus dari dia dhimmah. Maksudnya dhimmah perlindungan, dia tidak dapat perlindungan lagi. Dalam Ibnu Khuzaimah, dalam hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, "Salasatun la yaqbalullahu lahum shalah." 3 kelompok, 3 jenis orang yang Allah tidak akan terima salatnya. Wala yaqbalu lahumus shalat wala tas'ad lahumul hasanah. Dan tidak akan naik amal baik ke mereka ke langit. Enggak terima salat, enggak terima amal baik. 1. Abdul Abik, hamba budak yang lari sampai dia kembali kepada tuannya. Al-mar'atu sakhifah 'alaiha zawjuha hatta yarda, perempuan yang marah terhadap dia suaminya sampai suaminya ridho kepada dia. Wa suqranu hatta yashu, yang ketiga orang yang mabuk sampai dia sadar. Ini hadis disebutkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah. Ya, hadis ini sebagian para ulama mengatakan hadis Ibnu Khuzaimah ini di dalam sahih. Ada yang mensahihkan hadis ini. Ya. Tapi ada yang mengatakan juga hadis ini dhaif. Tapi secara makna memang benar bahwasannya hamba yang lari dari tuannya itu termasuk salah satu orang yang tidak akan diterima sholatnya atau orang yang melakukan dosa besar. Apakah yang dimaksud tidak diterima sholatnya berarti tidak sholat? Maka jawabannya, dia tetap sholat, tapi sholatnya belum tentu jadi pahala. Karena dalam sholat itu ada 2 keadaan. Sholat yang pertama adalah menggugurkan kewajiban, dan makna kedua dalam sholat adalah mendapat pahala. Orang yang melakukan tadi contohnya mabuk, dia tetap wajib sholat, tapi kalau dia sholat bisa jadi sholatnya tidak jadi pahala. Jangan dia berpikir, nah kalau gitu saya nggak usah sholat saja. Kalau kamu tidak sholat karena mabukmu, maka bisa jadi kamu malah menjadi dosa. Jadi ada perbedaan, tidak diterima sholat atau tidak dapat pahala dalam sholat, tapi tetap wajib sholat. Adapun orang mabuk sebenarnya dia jangan sholat. Sampai kapan? Sampai dia sadar. Itu orang mabuk. Karena orang mabuk, la taqrabus sholata wa antum sukar. Allah melarang. Kalau kalian mabuk, jangan kalian sholat, kata Allah. Sampai kapan? Sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Dalam hadis Mustadrak Hakim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu marfu'an, la'ana Allah man tawalla ghairu mawalih. Allah melaknat orang yang menjadikan wali yang bukan walinya. Maksudnya begini, di zaman dulu budak itu, kalau seseorang itu budak, maka tuannya yang melepaskan dia akan menjadi walinya. Dalam sebuah riwayat,
Ada orang pengen beli budak dari Fatimah atau dari Aisyah. Aisyah pengen beli budak ke orang itu. Maka orang itu mensyaratkan, boleh kau beli budak ini, tapi walinya, nasab perwaliannya untuk aku. Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah boleh nggak? Maka Rasulullah mengatakan, al-wali liman a'taq. Wali itu untuk yang membebaskan. Jadi ada dulu kebiasaan zaman Rasulullah SAW, budak itu membawa nama tuannya, nama keluarga tuannya. Kapan itu digunakan? Ketika si budak tersebut diislamkan atau dibebaskan oleh tuannya. Boleh. Contohnya umpamanya ada orang, dia bukan keluarga Nabi, tapi karena dia pernah dibebaskan oleh Nabi dari perbudakan, dia membawa nama Nabi. Contohnya umpamanya nama dia Zaid bin Harith al-Quraisy. Dia bawa kabilah Nabi, suku Nabi, maulahum. Tapi disebutkan ini maulanya, artinya orang yang pernah dibebaskan. Kenapa maula ini dimasukkan dalam bab ini? Karena ada orang yang mau penasaban walinya tidak dikembalikan kepada tuannya, tapi dikembalikan kepada orang lain, dan ini tidak boleh. Rasul mengatakan al-maula liman a'taq. Maula itu, penisbatan wali itu bagi yang membebaskan budak. Dalam hadis Mustadrak riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Ubaid marfu, salasatun la tus'alu anhum. 3 kelompok yang tidak akan ditanya di yaumul qiyamah, enggak diajak ngobrol. Pertama, rajulun fariqul jamaah. Seseorang yang memecah belah kaum muslimin. Ya, seperti memecah belah dengan memberontak, itu termasuk memecah belah. Memecah belah dengan menyebarkan isu kebencian, itu memecah belah kaum muslimin. Wa asa imamahu wa mata asiya. Dan dia bermaksiat kepada pemimpinnya dan dia mati dalam keadaan bermaksiat. Abdun abik. Yang kedua, hamba yang kabur dari tuannya. Wa imra'atun ghaba 'anha zawjuha wa qad kaffaha mu'nah wa tabarrajat. Yang ketiga, perempuan yang suaminya enggak ada, padahal suaminya telah memenuhi kebutuhannya, lalu dia bersolek pergi dari izin kepada suaminya. Ini yang ketiga. 3 orang ini tidak akan ditoleh, tidak akan ditanya di yaumul qiyamah, dan tidak akan diajak bicara. Yang pertama tadi adalah orang yang membuat perpecahan di tengah kaum muslimin dan bermaksiat kepada imam yang kaum muslimin. Ini termasuk salah satu cara melemahkan kaum muslimin, membuat perpecahan, membuat kaum muslimin saling bermusuhan, memecahkan atau mematahkan tongkat ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin agar pemerintah kaum muslimin lemah. Orang seperti ini la tus'al, tidak akan diajak bicara yaumul qiyamah. Yang kedua, tadi kita bilang abdun abid, hamba yang kabur, hamba yang lari dari tuannya. Ini pun sama, hamba yang lari tidak akan ditanya. Yang ketiga, perempuan yang suaminya nggak ada, lagi pergi, padahal suaminya mencukupi hidupnya, memberikan kebutuhannya, pakaiannya, hidupnya, mukafaahnya, gajinya dikasih ke suami, ke istrinya. Tapi apa yang terjadi? Fatabarrajat, ternyata perempuan ini bersolek dan keluar rumah tanpa izin suami. Yang seperti ini juga tidak akan diajak bicara yaumul qiyamah. Ini dosa besar berikutnya, yaitu lari dari Tuhannya. Di sini juga masuk dalam seorang wanita yang lari dari ketaatan pada suaminya, padahal suaminya telah melakukan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya, memberikan makan, memberikan minum, memberikan kebutuhan hidupnya. Lalu si perempuan tadi berkhianat dan lari dari suaminya. Ini termasuk salah satu sebab tidak akan ditanya di yaumul qiyamah. Dosa besar berikutnya mandabaha li ghairillah. Ini yang terakhir kita bahas, dosa besar yang berikutnya di hari ini adalah orang yang menyembelih untuk selain Allah. Seperti orang mengatakan ketika menyembelih bi ismi sayyidi syekh, dia menyembelih untuk nama sayyid syekh, untuk syekh fulan.
Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 121, "Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqun." Kata Allah, jangan kalian memakan apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Sesungguhnya itu adalah fiskun, kefasikan. Berkata Al-Alla bin Abdurrahman dari bapaknya, dari Hani Maula Ali, bahwasanya Ali radhiyallahu anhu berkata, "Ya Hani, mada yaqulun nas?" Qala yad'una ana indaka ilman min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tudhiru, fastakhraja sahifah min sayfi faqala hadha ma sami'tu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari pernah Hani ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, "Ya Hani, apa yang manusia ucapkan?" Maka Hani mengatakan, mereka mengatakan bahwasanya engkau punya ilmu dari Rasulullah SAW yang gak ada yang tahu. Maka ketika itu Ali mengeluarkan sebuah kertas dari pedangnya yang terselip dalam pedangnya. Maka Ali mengatakan, "Hada, ini yang mendengar dari Rasulullah." Apa itu? Sami itu min Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. "Man tawalla ghairu muwali." Allah melaknat orang yang berwala bukan pada walinya. Tadi kita bahas bermakna wali tadi. Yang ketiga, la'anallahu aqul liwalidayhi. Allah melaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. La'anallahu muntaqis manarul ardh. Yang keempat, Allah melaknat orang yang merubah menara-menara, tanda-tanda tanah, patok-patok tanah. Hadis akhrajahu Hakim. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Bisnadin jayyid min hadis Abdullah bin Abbas. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini termasuk dosa besar karena hukumannya terlaknat. Dalam menyembelih ada beberapa adab. Yang pertama, menyembelih menyebutkan nama Allah. Yang kedua, menyembelih bertujuan untuk Allah. Yang ketiga, menyembelih harus dengan cara menumpahkan darah. Tiga ini harus terpenuhi dalam menyembelih. Pertama, penyebutan nama. Kedua, tujuan. Ketiga, cara. Salah satu dari tiga ini tidak terpenuhi, maka sembelihan tidak boleh dimakan. Contoh, penyebutan nama, dia sebutkan nama Allah, tujuannya kepada Allah, tapi caranya tidak menumpahkan dan mengeluarkan darah. Caranya disetrum, caranya dicelupin ke air sampai binatangnya mati. Haram dimakan, walaupun pakai baca bismillah. Dalam masalah ini, cuma satu yang dibolehkan. Ketika berburu, dia berburu, dia tembak perutnya, bukan lehernya, perutnya dia tembak, jatuh mati, berburu baca bismillah, boleh. Atau ada hewan yang terjerumus ke dalam sumur. Ketika terjerumus dalam sumur, dia tidak bisa dicari lehernya karena lehernya ke bawah. Ketika ingin ditarik, nyangkut kepalanya, tidak bisa dikeluarkan kepalanya. Ketika hal seperti ini, boleh dirobek perut dan baca bismillah. Tapi kalau hewan yang bisa dalam hidup, maka harus ditumpahkan darah dengan cara menyembelih leher. Di dalam leher itu ada 4 urat. Urat napas, urat tenggorokan, dan 2 urat besar di samping urat tenggorokan. Yang paling ideal, 4 urat ini terputus semuanya. Itu yang paling baik. Kalau tidak bisa, maka paling tidak urat napas dan urat daripada tenggorokan itu pun putus. Ya, tapi biasanya kalau baru 2 urat yang putus, dia masih punya kekuatan. Sampai ada 2 urat nadi besar di samping tenggorokan yang diputus. Ini cara penyembelihan. Berikutnya, ketika kita bilang tadi penyembelihan tidak boleh menyembelih kecuali 3 terpenuhi. Penyebutan nama, tujuan menyembelih,
dan tata cara menyembelih. Kalau dia menyebut nama Allah, tapi tujuannya bukan Allah, tapi menyembelihnya tidak dengan cara ditumpahkan darah, baik itu ditenggelamkan atau itu disetrum, maka tidak boleh dimakan. Yang kedua, dia menyembelih dengan menumpahkan darah, tujuannya karena Allah, tapi ketika menyembelih tidak menyebut nama Allah, maka di sini khilaf ulama. Ada yang mengatakan tidak sah sembelihannya dimakan karena tidak menyebut nama Allah. Sementara di surat Al-An'am tadi Allah mengatakan, la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaih, jangan kau makan yang tidak disebutkan nama Allah di atasnya. Tapi ada ulama yang berpendapat boleh dimakan selama ketika makannya baca bismillah. Dan ini pendapat dari sebagian mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i membolehkan makan sembelihan walaupun disembelih tidak baca bismillah, karena menurut sebagian mereka menyembelih dengan baca bismillah itu sunnah. Oke, sekarang masalah menyebutkan nama juga. Dia tidak menyebutkan nama Allah, tapi menyebutkan nama selain Allah. Contoh, dengan nama Abdul Qadir Jailan saya sembelih. Allahu Akbar Bismillah. Walaupun di akhir dia pakai Allahu Akbar Bismillah, tapi di pertama dia mengatakan dengan nama Abdul Qadir Jailani, sembelihannya tidak boleh dimakan. Karena Allah mengatakan dalam hadis ini, dikatakan yang kita bahas tadi, ya, la'nallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih selain dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia menyembelih dengan nama Allah Bismillah. Dengan nama Allah Bismillah. Lalu dia menyembelih dengan memotong urat nadi yang di leher. Berarti sudah terpenuhi belum? Sudah. Tapi dia menyembelihnya untuk mendekatkan diri kepada selain Allah. Ini pun haram dimakan. Bagaimana contohnya? Ustaz, ini saya sembelih Bismillahirrahmanirrahim, tapi saya letakkan di rumah kosong supaya jin gak ganggu saya. Haram dimakan karena tujuannya bukan untuk Allah. Nyembelih itu bukan bismillahnya saja pakai nama Allah, tapi tujuannya juga harus untuk Allah. Karena menyembelih itu ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Allah dan sembelihlah. Maka kalau ada orang menyembelih dengan baca bismillah, menyembelih leher, tapi tujuannya untuk penunggu sawah. Kalau di daerah Sumatera orang sawah, Pak. Sawah luas, tengah-tengahnya ada kuburan. Biasanya mereka nyembelih di situ untuk supaya sawah panen yang hebat. Mungkin kalau sebagian daerah lempar ke laut karena dia sebagai nelayan. Dia baca bismillah, tapi tujuannya bukan untuk Allah, tujuannya untuk penunggu laut. Ini nggak boleh dimakan karena ini kesyirikan. Jadi dalam menyembelih 3 hal diperhatikan: penyebutan nama, tujuan penyembelihan, dan tata cara menyembelih. Penyebutan namanya Allah, tujuannya Allah, tapi cara yang belinya salah, tidak sampai syirik, tapi bisa jadi haram karena bangkai. Tidak menyebutkan nama Allah, walaupun disembelih dengan dipotong lehernya, walaupun tujuannya Allah, tapi pakai namanya bukan nama Allah, tetap nggak boleh. Karena menyebut bukan dengan nama Allah. Sembelihan itu ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah buat Allah dan sembelihlah untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku wa nusuki, sembelihanku. Sembelihan juga untuk Allah. Juga Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, tentang ayat-ayat yang berkaitan harusnya kita menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini bab berikutnya, man dzabaha li ghairillah, barang siapa yang menyembelih untuk Allah. Ingat, menyembelih itu bukan hanya hewan ternak. Apapun yang disembelih sebagai pensajian dan penghormatan itu adalah ibadah. Maka itu tidak boleh menyembelih, menumpahkan darah untuk selain Allah. Ada orang pergi ke orang pintar, dia minta, apa dia minta? Sembelihkan ayam. Walaupun ayam yang disembelih
tapi tujuannya adalah untuk bernegosiasi dengan jin agar jin mau diperintahkan, maka itu telah memberikan ibadah kepada selain Allah, dan ini termasuk kesyirikan. Apakah jin senang dengan itu? Jin itu ingin melihat loyalitasmu dengan menyembelih, karena menyembelih itu adalah ibadah. Maka perhatikan, hampir semua orang-orang yang punya kontrak dengan jin dan ingin memerintahkan jin, ada tumbal yang harus disembelih. Semakin besar tumbal yang disembelih, semakin loyal itu jin. Maka sampai ada jin itu minta yang ditumbalkan itu manusia untuk dimatikan. Itu yang tertinggi. Ada sebuah riwayat, ada orang yang mau lewat kampung, dan kampung itu tidak boleh ada yang lewat kecuali harus berkurban walaupun dengan seekor lalat. Yang satu, dia tidak mau, aku nggak mau berkurban, dibunuh sampai akhirnya masuk surga. Yang satu lagi, dia berkurban walaupun seekor lalat, maka pada khalana, dia masuk neraka. Bukan masalah besar dan kecil, tapi masalahnya adalah pengorbanan berupa penumpahan darah. Itu adalah ibadah. Maka Ibrahim ketika diminta oleh Allah untuk menyembelih Ismail, itu ibadah yang tertinggi. Tapi Allah bukan menginginkan darah Ismail, Allah ingin melihat pengorbanan Ibrahim. Maka apapun bentuk pengorbanan tadi, hewan yang disembelih, ayam yang disembelih, kambing yang disembelih, yang disajikan, itu semua tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika memberikan kepada selain Allah, maka bisa jadi syirik. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alam. Ini yang kita ambil pada hari ini 3 permasalahan. Yang pertama, menggunakan emas dan perak sebagai perhiasan laki-laki. Yang kedua, budak yang kabur dari tuannya. Yang ketiga, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alam. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya. Silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk ceramahnya. Mungkin yang sempat saya dengar tadi yaitu hukum yang tersetrum itu tidak boleh ya. Yang mati dengan disetrum sengaja tidak boleh. Kemudian kalau dalam menyetrum ikan apakah hukumnya sama? Kemudian yang kedua adalah ketika kita tidak tahu apakah misalkan penjual ayam gitu, maka dia tidak menyembelih dengan nama Allah, kemudian menyembelih untuk Allah, atau cara sembelihnya itu, tapi kita tidak tahu hukumnya. Yang pertama pertanyaannya, Ustaz tadi bilang tidak boleh menyembelih dengan menyetrum. Dan ini memang ada teknologi sekarang ya Pak. Teknologi barat menggunakan mereka terutama untuk ayam-ayam agar ayam itu, karena kalau setiap satu orang menyembelih kan butuh tenaga, butuh waktu. Mereka selalu menghitung efisiensi dan ekonomis. Tinggal diletakkan ayam di satu tempat, disetrum tempat itu mati semua ayam. Selesai. Atau ditempatkan ayam di satu keranjang besar, dicemplungin dalam air semuanya, mati ayam. Selesai. Iya. Maka yang seperti ini tidak boleh. Tapi kalau ikan gimana Ustaz? Ikan itu bukan hewan yang disembelih. Kalau kita boleh makan ikan setelah disembelih, nggak ada yang bisa makan ikan teri kita. Gimana mau makan ikan teri harus sembelih dulu? Nggak bisa. Maka bangkai ikan itu boleh. Maka harus ditanya tentang laut. Halu maitatu wa tuhur ma'u. Rasul ditanya, ya Rasulullah bagaimana tentang laut? Bangkainya itu halal, airnya itu suci. Artinya ketika ikan disetrum dia akan menjadi bangkai. Apa hukum bangkai hewan air? Bangkai hewan air adalah halal. Sama seperti kita nangkap ikan. Ikan tuna nelayan nangkap, nggak langsung disembelih sama dia, diletakkan di situ sampai mati sendiri, kan jadi bangkai sebenarnya. Bangkai ikan laut, bangkai hewan laut halal. Maka ikan yang disetrum itu halal, ya halal.
Allahu a'lam. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau memakan ayam yang kita beli di pasar dan kita nggak tahu mamangnya udah baca bismillah atau belum? Maka kalau kita lihat dia orang Islam dan kita tinggal di negeri Islam, kita makan baca bismillah. Karena dia juga Islam, harusnya dia tahu bahwasannya dia harus baca bismillah. Kalau dia tahu dan dia tidak kerjakan, kita sudah amanahkan ke dia, itu hubungan dia dengan Allah. Beda kalau kita di tengah negeri yang bukan non-muslimin. Kita lagi pergi. Saya pernah suatu hari punya pengalaman pergi ke Sri Lanka. Ya karena memang di Sri Lanka itu banyak orang non-muslim ya. Non-muslim, dan sembelihan di sana belum tentu halal. Kalau begitu bagaimana? Karena kebanyakannya muslim dan bukan muslim itu tercampur. Kalau begini keadaannya, baru kita tanya, "Bul, ini baca bismillah enggak? Ini halal enggak?" Begitu. Tapi kalau kita di negeri muslim sekarang ini, Allahu a'lam, 80% lebih kita Islam semua. Kecuali penjualnya jelas-jelas non muslim, kita baru tanya sama dia, "Bang, ini yang nyembelih siapa? Baca bismillah enggak?" Kalau kita ragu, tinggalkan, cari orang Islam yang jual. Tapi kalau kita tahu dia orang Islam, maka kita beli dan baca bismillah, insya Allah halal buat kita. Allah a'lam. Ya, ada lagi yang lain? Silakan. Assalamualaikum. Terkait tadi yang budak ini ya, yang sekarang sudah nggak ada. Iya. Itu kalau yang sekarang disamakan ya, apakah orang karyawan dengan ini? Semua perjanjian yang kita terikat dengannya, lalu kita lari dari perjanjian tadi, itu bisa masuk dalam masalah ini. Seorang masuk negeri Saudi Arabia, perjanjian dengan orang yang mengundangnya untuk kerja di orang yang mengundangnya. Begitu sebulan di tempat kerjaan orang mengundangnya, dia kabur, dia lari, sama. Dia berarti berkhianat dari perjanjian, dari amanah. Kecuali orang yang memanggilnya itu tidak menunaikan amanah tadi, tidak menggajinya atau mungkin menghukum dia, dia boleh untuk mengambil haknya, tapi tentu dengan cara yang baik. Artinya dia boleh melaporkan dengan cara yang baik. Tapi kalau dia lari dari perjanjian, lari dari amanah dan tanggung jawab, itu bisa masuk dalam hadis ini. Maka tadi sama seperti umpamanya, ya maaf, contoh saja ini, perempuan mau dinikahin sama laki-laki, dia tahu laki-laki ini senang sekali dengan perempuan tadi, dikasihlah sama perempuan tadi mahar yang tinggi, boleh kamu nikah sama saya. Berapa maharnya? 500 juta. Si laki-laki punya uang, 500 juta bagi dia kecil, saya bayar sama 500 juta. Nikah kamu sama saya, mahar 500 juta. Begitu 3 hari nikah, si perempuannya kabur. Ini sama, ini namanya abik, lari daripada kesepakatan, dan ini nggak boleh, ya nggak boleh seperti itu. Kalau kita memang mau membatalkan, batalkan dengan cara syar'i. Bagaimana batalkan cara syar'i? Ya, kalau pernikahan ada cerai dan khulu. Kalau perjanjian ada pembatalan perjanjian. Allah a'lam. Kalau perbudakan bagaimana tadi dia kalau lari? Ya, dia berbayar dirinya, dia tebus dirinya, atau dia berjanji dengan perjanjian mukatabah namanya. Apa itu mukatabah? Dia membuat perjanjian dengan tuannya, dia akan memberikan setoran sampai dia bebas. Itu boleh. Allahu a'lam. Jadi bisa masuk ke arah itu. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti di perusahaan, saya diberikan PIN, lambang perusahaan dari Mas. Ini itu dipakai untuk acara tertutup. Apakah dibolehkan untuk memakai sekedar untuk itu? Oke. Ini pertanyaannya adalah emas yang digunakan sebagai PIN. Emas ya Pak ya? Ya mungkin digunakan sini sebagai lencana atau logo perusahaan, atau mungkin menunjukkan jabatan. Karena ada juga orang yang digunakan bintangnya pakai emas seperti itu. Allah a'lam, itu termasuk perhiasan. Emas yang dibolehkan tadi, ya bukan buat perhiasan. Loh kan tadi ada orang emas hidungnya ditutup pakai emas. Iya, tapi itu untuk menutupi aib. Kalau jabatan atau semisal dengan ini tentu kelihatan adalah perhiasan. Yang saya pahami itu tidak dibolehkan.
walaupun kadarnya tidak murni. Iya, ini juga jadi pembahasan. Apakah emas yang terlarang itu emas murni atau ada kadar emas walaupun sedikit? Emas yang 24 karat atau 22 atau emas yang bercampur atau emas yang sedikit. Allah alam, atau emasnya putih. Emasnya putih tapi kandungan dalamnya emas. Ya, selama dia masih memiliki kandungan emas dan digunakan ini ya, selama dia kandungannya emas dan digunakan perhiasan, maka laki-laki tidak boleh menggunakan. Ya, selama itu kandungannya emas. Allahu a'lam. Ya, ada lagi yang lain? Silakan. Terkaitan dengan lari dari perjanjian, oke. Mengenai antara karyawan dengan perusahaan, jika di dalam suatu awal perjanjian itu tertera kalau misalkan masuk jam 8 bulan misalkan jam 5 atau jam 3 atau jam berapa sesuai dengan Akad. akad. Tapi dengan sistem yang sekarang yang fleksibel, terus juga adanya WFA, terus ada sekali misalkan di kantor sudah ada pekerjaan pulang lebih awal, itu gimana ya Ustaz? Terus terkadang juga di kantor itu ada jamnya itu kadang-kadang kita overtime tapi tidak ada fee untuk overtime tersebut. Terus kita pulang lebih awal tapi kita tetap bekerja gitu di rumahnya, itu gimana ya? Kalau misalnya Iya. Berkaitan dengan pekerjaan, perjanjian pekerjaan. Kita berjanji bekerja jam 8 pulang jam 5. Tapi kadang-kadang kita pulang duluan. Itu diperbolehkan atau tidak? Saya tidak bisa mengatakan boleh atau tidak. Itu kembali kepada kultur kantor juga. Kultur kantor dan pekerjaan. Ya. Kalau umpamanya pekerjaannya adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang kulturnya ketat, ya nggak bisa dia pergi dari pekerjaan dia. Ya, contohnya Pak Muhyiddin ini tentara, dia nggak absen, lari 2 hari, wah itu bisa berat bagi dia. Itu nggak boleh. Tapi kalau pekerjaannya nggak seperti itu, makanya saya nggak bisa mengatakan mutlak semuanya sama, tidak bisa, Pak. Ya, tapi hukum asal, yang kembali kepada hukum asal, kita itu bekerja sesuai dengan akad. Tapi ada kantor-kantor yang akadnya ya udah deh, memang ada kerjaan, kamu pulang dulu nggak apa-apa. Atau dia izin sama bosnya, bos pulang dulu lah, nggak ada kerjaan, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang dia juga overtime. Kadang-kadang dia overtime-nya diganti di hari yang lain. Ya udah, gara-gara saya overtime, saya besok nggak usah masuk ya. Nah ini kan kultur ya, kultur di kantor bagaimana. Tapi kalau kita bicara hukum asal, maka hukum asal adalah sesuai akad. Tapi akad ini kembali kepada kultur dan kebiasaan kita masing-masing. Ya kalau saya contohkan tadi, kalau seperti tentara dan semisal kan nggak mungkin dia bisa bermain-main dengan hal itu. Tapi kalau dalam kantor-kantor yang mungkin ada kultur yang lebih lapang, maka saya katakan di sini intinya kembali kepada akad dan kamu lihat bagaimana hubunganmu dengan kantor dan bosmu. Itu lebih baik. Ya kalau memang mau lebih dulu sampai atau lebih dulu pulang, sampaikan lebih dulu pulang. Kalau memang WFH, sampaikan WFH. Kalau memang diizinkan, alhamdulillah. Kalau tidak diizinkan, ya sesuai dengan akad semestinya. Seperti itu. Allah a'lam. Ya jazakallahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.